Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Kadir SPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia pada SMP Negeri 1 Adonara Timur, Desa Lamhala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi pelajaran struktur teks deskripsi pada kelas 7. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kabar baik yang kita nikmati pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Siapa bisa pimpin kita dalam doa? Ya, saya silakan pimpin kita dalam doa. Bapak dan teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, Baik, terima kasih. Rosa, silakan duduk. terima kasih. Setelah kita berdoa, setelah kita menyerahkan urusan semua kepada Tuhan, maka kita merasa bahwa hidup kita sudah mulai tenteram, hidup kita sudah mulai nyaman. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, Pak akan mengecek kehadiran kita. Sekretaris kelas, ya Andika, siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini? 4 orang, Pak. 4 orang, siapa saja? Putra, ya. Ya. Oke, ya. Ada 4 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita doakan semoga di kesempatan berikutnya keempat peserta didik ini, teman-teman kalian ini bisa hadir kembali. Nah, sebagaimana biasa kita gerak-gerakan badan sedikit, kita ice breaking sedikit. Silakan berdiri. Waktunya ice breaking di sini namanya chicken dance. Ayo goyang. Silakan otot-otot kita mungkin ada yang tegang, ada yang kaku. Mudah-mudahan dengan chicken dance tadi itu kita sudah bisa meregangkan otot-otot kita. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan hari ini merupakan pertemuan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa? Siapa bisa? Ya, Aida silakan. Iya, pengertian, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kita tenang. Ingatannya masih kuat sekali. Oke, nah dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, ya silakan Cecilia. Ya, teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Nah, jadi
deskripsi itu anak-anak sekalian, itu adalah teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Misalnya, ya, objeknya adalah pot bunga ini. Berarti teks itu dia berisi uraian atau penjelasan tentang apa pot bunga ini. Kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam pot bunga ini, terbuat dari apa pot bunga ini. Nah, penulisan teks yang berkaitan dengan objek ini dalam bentuk uraian, itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Saya di sini paham ya? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, materi pelajaran menulis teks deskripsi ini penting untuk kita ketahui agar kalau kita pulang ke rumah atau di kehidupan masyarakat, itu kita bisa menjelaskan sesuatu. Kita bisa menyebutkan sesuatu, apa saja yang kita lihat pasti kita bisa menguraikan. Dan tidak semua orang bisa menguraikan sesuatu. Kalau kita belajar ini dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa menguraikan sesuatu itu. Oke, begitu ya? Kita mulai dulu. Nah, mari kita masuk pada materi kita. Ya, siapa bisa membaca judul materi kita? Ya, nanti silakan. Menelaah struktur teks deskripsi. Judul, identifikasi, deskripsi bagian dan simpulan. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Bacanya bagus sekali ya. Nah, menelaah. Pertama kata menelaah. Menelaah, ada yang tahu arti kata menelaah? Ya, menelaah itu artinya menjabarkan atau menguraikan. Oke, struktur. Ada yang tahu? Struktur. Struktur? Ya. Urutan. Benar. Urutan atau susunan. Ya, struktur itu artinya urutan atau susunan. Jadi, kalau mau kita ibaratkan, kalau ini rumah, maka struktur rumah itu terdiri dari ada fondasi, ada dinding, dan ada atap. Nah, itu namanya struktur. Nah, teks deskripsi juga itu sama, ada strukturnya. Ada fondasinya, ada dindingnya, dan ada atapnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah judul. Judul itu merupakan pintu masuk pertama dalam sebuah teks deskripsi. Biasanya ada di atas, di bagian tengah. Kemudian yang kedua, setelah judul itu identifikasi. Oke, kita sama-sama sebutkan identifikasi. Identifikasi. Sekali lagi identifikasi. Identifikasi. Setelah bagian judul, bagian yang kedua itu identifikasi, yaitu berisi sebuah paragraf yang berisi penjelasan atau gambaran umum tentang suatu objek. Nah, bagian yang ketiga namanya deskripsi bagian. Sama-sama. Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu artinya setelah paragraf pertama, paragraf identifikasi, masuk pada deskripsi bagian. Bagian inilah yang menguraikan objek tersebut. Dia tidak hanya satu paragraf, bisa lebih dari satu paragraf. Jadi, pada bagian ini, paragraf ini, dia menguraikan objek itu dengan begitu detail, begitu terperinci. Nah, pada bagian yang terakhir itu namanya simpulan. Pada bagian ini dia menyimpulkan atau merangkum semua penjelasan mulai dari judul, identifikasi, dan deskripsi bagian. Nah, dia memberikan kesan atau penilaian tentang objek tersebut. Begitu ya? Oke, tekan kalian dulu. Nah, anak-anak sekalian, mari kita masuk pada bagian yang berikut. Kompetensi dasar. Apa yang mau kita capai dalam pembelajaran ini? Siapa bisa bantu Pak untuk membaca teks ini? Ya, silakan. Menelaah struktur dan pembahasan dan teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana tempat seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, tepuk tangan untuk bagus sekali. Katanya tidak terjeda, tidak terpotong apa-apa. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak sekalian, hal yang mau kita capai itu adalah selesai pembelajaran ini kalian bisa menelaah atau menguraikan struktur dan pembahasan dari teks deskripsi tentang. Jadi selesai pembelajaran ini Pak akan minta kalian untuk menulis objek sekolah, mendeskripsikan sekolah. Sekolah kita ini namanya apa? Letaknya di mana? Kemudian komponen apa saja yang ada di sekolah? Kepala sekolahnya siapa? Gurunya ada berapa? Pegawainya ada berapa? Kemudian ruang kelasnya ada berapa, laboratorium IPA-nya ada berapa, laboratorium komputernya ada berapa, perpustakaannya ada berapa. Nah, itu yang dinamakan uraian. Dan kita akan menulis teks tentang itu. Yang kedua, tempat wisata. Nah, kita hampir sebagian kita itu kalau hari libur, apalagi hari Minggu, itu selalu ke tempat wisata kan? Ya. Nah,
kita juga bisa menulis teks deskripsi tentang tempat wisata. Dan yang berikutnya adalah tempat bersejarah. Kira-kira ada yang tahu tempat bersejarah di sini seperti apa saja? Andika? Makam pahlawan. Ya, makam pahlawan. Pahlawan siapa di sini? Pahlawan. Ya, pahlawan? Ya, pahlawan perintis kemerdekaan yang di depan ini ya. Ya. Oke. Dan beberapa taman makam yang lain. Kemudian yang berikut adalah suasana pentas seni daerah. Nah, nanti kita akan diminta untuk menyaksikan pentas seni daerah. Nah, hari Jumat ini kan ada kegiatan perjusami. Nah, nanti juga ada kegiatan pentas seni daerah. Kita juga bisa menulis hasil teks deskripsi berdasarkan pengamatan kita selama kegiatan pentas seni daerah. Teks itu dinamakan teks deskripsi. Oke, seperti itu. Lalu anak-anak, bagian yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Siapa bisa membantu Pak untuk membaca teks ini? Ya, silakan Andika. Melalui metode diskusi kelompok dan model problem based learning, peserta didik dapat menguraikan struktur teks deskripsi, judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Luar biasa. Nah, ingat struktur teks deskripsi itu ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Ingat itu ya, itu dasar kita untuk kita pelajari. Dalam pembelajaran ini Pak akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat identifikasi, bagaimana cara membuat deskripsi bagian, dan yang terakhir bagaimana cara membuat simpulan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Lalu dalam pembelajaran ini tentu saja ada penilaian. Pak akan menilai kalian seluruh aktivitas mulai dari Pak masuk sampai dengan Pak keluar, itu akan Pak nilai. Yang pertama adalah sikap spiritual kalian. Di saat kalian berdoa, di saat kalian bertoleransi, peduli dengan teman yang ada di samping, dan bersyukur, menyatakan rasa syukur. Misalnya ketika kalian dapat nilai bagus, yang muslim mungkin alhamdulillah, yang katolik mungkin puji Tuhan, gitu ya. Nah, itu juga Pak nilai. Kemudian sikap sosial. Di saat kalian berdiskusi dalam kelompok, kerjasama kalian juga Pak nilai. Kemudian rasa percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusi kelompok, itu juga Pak nilai. Kemudian tanggung jawab atas tugas yang Pak berikan sampai dengan selesai, itu juga akan Pak nilai. Lalu bagian yang ketiga adalah pengetahuan. Benar tidaknya jawaban kalian, itu juga akan Pak nilai. Lalu Pak akan masukkan ke dalam buku daftar nilai ini. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Bagaimana kalian bisa merumuskan satu teks yang baik, aspek kebahasaan yang baik atau tidak, itu juga akan Pak nilai. Nah, serta didik sekalian, oke, sebelum memulai materi pembelajaran, mari kita saksikan video berikut. Ingat, lalu kemukakan pendapatmu tentang hal-hal yang ada di dalam video ini. Jadi sebentar selesai nonton video ini, kita semua akan memberikan pendapat. Apa yang Pak tanyakan tentang video ini. Nah, hal-hal yang Pak tanyakan itu nanti mengarahkan kalian masuk pada teks deskripsi. Siap. Ya, Nena silakan. Dari Sabang sampai Merauke. Oke ya. Siapa pengarang lagu ini? Silakan. R. Suharjo. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, teks lagu tadi itu menggunakan metode teks deskripsi atau uraian. Dia menguraikan tentang sesuatu hal. Hal apa yang diuraikan dari lagu tadi? Hal apa yang diuraikan? Dari Sabang sampai ya daerah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Ada yang lain? Pulau-pulau di Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau
pulau. Sambung menyambung. Betul sekali, sambung menyambung. Oke, ya jadi, nah di dalam lagu tadi pengarang mendeskripsikan tentang pulau-pulau, daerah-daerah yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu dideskripsikan dalam lagu tadi. Nah selanjutnya peserta didik sekalian, setelah mengamati video tadi, silakan mengamati teks deskripsi berikut. Lalu perhatikan cara menelaah. Jadi anak-anak sekalian, kalian wajib mengamati teks ini karena teks ini merupakan contoh dari LKPD yang nanti kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan LKPD sebentar itu panduannya seperti ini, contohnya seperti ini. Bagaimana kalian bisa menelaah struktur teks? Teksnya nanti Pak ganti. Teks yang ini berbeda, tapi cara menelaahnya itu sama dengan teks yang ini nanti Pak bagikan. Paham ya? Oke, mari kita saksikan. Nah, sebentar. Struktur yang kalian identifikasi atau kalian uraikan itu, deskripsikan itu ada 4. Pak ulangi, nanti kalian tentukan judulnya apa, kemudian identifikasinya apa, deskripsi bagiannya apa, dan simpulannya apa. Baik. Oke, teks berikut siapa bisa bantu Pak untuk membacakan teks ini? Ya, silakan Eri. Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI di Lamahala. Ya. Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI di Desa Lamahala Jaya merupakan taman yang berisi makam para pahlawan perintis kemerdekaan yang berjuang mengusir para penjajah Belanda dari wilayah Desa Lamahala Jaya dan sekitarnya. Taman makam ini berada di pinggir Jalan Trans Adonara, tepatnya di Dusun 1, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Dalam Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI di Lamahala ini terdapat makam 7 pahlawan. Ketujuh pahlawan tersebut yakni 1. Kiang Kelake, 2. Ishak Kelake atau Ishak Pemuda Kelake, 3. Kobi Kolong, 4. Ismail Kobu atau Ismail Adi, 5. Mamang Lapale, dan 6. Abdul Kadir Pain Bapak Tua Pain Bapak. Sedangkan dari Desa Waiburak, Dusun Belet, asal Desa Tiwangona sebanyak 1 orang, yakni 7 Lidang Korebima. Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI di Lamahala merupakan taman makam yang perlu dijaga dan dirawat. Tujuannya agar generasi muda dapat mengetahui para pahlawan yang telah berjuang demi membela tanah air dan mampu mengenang nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta mampu untuk meneladani nilai-nilai baik yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan, terutama nilai patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan kerjasama. Oleh karena itu, mari kita merawat dan melestarikan Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan di Desa Lamahala Jaya ini. Tepuk tangan dulu. Oke, saya bacanya bagus sekali. Cara Eri melafazkan kata demi kata, huruf demi huruf, kemudian kalimat-kalimatnya tertata dengan begitu bagus. Selain itu, penggunaan intonasinya juga bagus. Kapan harus membaca tanda baca koma dengan ditarik, dan kapan harus membaca tanda titik dengan berhenti. Itu bagus sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Eri dulu. Baik, peserta didik sekalian, itu teksnya. Nah, itu teksnya. Nanti teksnya yang ini lain. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menguraikannya, mendeskripsikannya. Yang pertama adalah kalian akan, nanti teks ini kalian baca lalu kalian akan menentukan mana bagian yang disebut judul. Nah, kalian beri anak panah seperti ini. Oke, mana bagian yang disebut judul? Oke, kenapa disebut judul? Karena bagian ini, bagian Taman Makam Pahlawan Kemerdekaan RI di Desa Lamahala ini merupakan topik yang dibicarakan atau merupakan objek yang dibicarakan. Itulah alasannya kenapa bagian ini dinamakan judul. Selain itu, letaknya ada di bagian atas, paling pertama atau pembuka dari sebuah tulisan. Nah, kemudian yang kedua, ada anak panah lagi. Yang kedua itu adalah paragraf ini. Taman Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI di Desa Lamahala Jaya merupakan, itu merupakan identifikasi. Identifikasi disebut identifikasi karena bagian ini dia menggambarkan secara umum objek tersebut. Dia menggambarkan secara umum dulu, secara umum objek tersebut. Kemudian selain dia menggambarkan secara umum,
bagian yang berikut itu adalah dia menggambarkan hal ini. Ya, ini namanya apa ini? Tempat. Ya, tempat atau Lokasi. lokasi, benar sekali. Nah, tempat atau lokasi. Jadi, di dalam paragraf identifikasi itu dia membicarakan yang pertama adalah hal umum dalam objek tersebut, yang kedua adalah tempat atau lokasi objek tersebut berada. Gitu ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian dulu. Nah, anak-anak sekalian, bagian yang berikut itu adalah bagian deskripsi bagian. Isinya apa saja? Deskripsi bagian itu dia menguraikan hal-hal yang ada dalam objek tersebut. Kalau tadi itu Pak bilang dia menguraikan itu mulai dari jenis potnya terbuat dari apa, lalu ada komponen apa saja, isinya ada apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Nah, pada teks yang tadi itu isi dari taman makam itu apa saja? Itu ada nama pahlawan 1, pahlawan 2 sampai pahlawan 7. Nah, itu merupakan bagian dari deskripsi bagian. Sampai di sini paham ya? Oke, nah, bagian yang terakhir yaitu simpulan. Apa saja komponen yang ada dalam simpulan? Bagian simpulan itu dia berisi kesan yang ditimbulkan, kesan yang kita nilai, penulis nilai dari teks tersebut. Apa kesannya? Kemudian yang berikut, bagian berikut adalah uraian. Bagian yang berikut adalah ajakan bagaimana kita bisa menikmati objek tersebut. Ajakan, ayo kita menjaga, merawat, kelestarian, gitu. Kita perbiasakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, pada teks ini ada juga ajakan pada paragraf terakhir. Oleh karena itu, mari kita merawat dan melestarikan. Gitu ya? Ya. Anak-anak sekalian, setelah mengamati contoh analisis struktur teks deskripsi tersebut, peserta didik silakan bergabung dalam kelompok masing-masing. Bukalah LKPD yang Pak bagikan ini. Kerjaannya 2. Telaah struktur teks deskripsi. Kalian telah dulu. Strukturnya apa saja? Seperti tadi memberikan tanda panah. Yang kedua, rumuskan struktur teks deskripsi. Yang kedua itu, kalian kemukakan pengertian dari judul adalah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi adalah. Yang ketiga, deskripsi bagian adalah. Yang keempat, simpulan adalah. Itu untuk menjawab nomor 2. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Pak akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Pak akan memimpin kalian dari meja masing-masing sambil melakukan penilaian. Nomor 1 tadi itu dia bisa kita tanya apa tadi? Ala itu ya. Oke, berarti ini bagian ini namanya apa? Judul. Berarti dari mana ini judul. Paragraf ini namanya apa? Atau supaya nomor 1 tadi tanya apa? Karena nomor 1 tadi soalnya apa? Ya, jadi pada bagian ini kalian supaya mudah itu menjawab ini kalian terima bagian ini bagian ini isi bagian ya, itu nomor 1. Nomor 2-nya nanti apa itu judul. Oke, caranya ada pada paragraf kedua dan sebelum paragraf terakhir. Karena dia kalau kedua, ketiga, keempat, nah nanti letaknya pada paragraf kedua dan sebelum paragraf terakhir ya. Baiklah, peserta didik sekalian, sekarang Pak cek dulu masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah.
merumuskan kelompok. Peserta didik sekalian, gini, terus terang ya, Pak harus akui, kelasnya kalian ini kelas yang bagus. Karena menurut Pak, dalam diskusi kelompok tadi itu bukan hanya 1-2 orang yang bersuara. Pak jalan dari semua kelompok, ini hampir semua bersuara, hampir semua memberikan pendapat, dan itu luar biasa. Berikut lagi, Pak senang karena arahan atau penjelasan Pak tadi itu kalian ikuti dengan baik, sehingga tanpa merumuskan redaksi, tanpa Pak merumuskan redaksi, kalian bisa mengemukakan pikiran dan pendapat kalian atas hal-hal yang Pak kemukakan tersebut. Tepuk tangan saya. Nah, sekarang kita akan melakukan hasil diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok ini, Pak persilakan masing-masing kelompok untuk menyampaikannya dan ya, dan Pak minta kelompok 1 yang berdiri pertama untuk melaporkan nomor 1 dulu. Nomor 1 bagian apa? Setelah itu baru ditanggapi kelompok yang lain, bergantian dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, kelompok 1 silakan berdiri, perkenalkan diri. Salam, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra Rutloni bersama teman-teman saya Puji Lestari, Afrido Algifari, Najwa Mulawale, dan Arifah Mawadah. Ya. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Ya, teks deskripsi yang pertama itu apa? Judul, Oke. Silakan Andika baca judul yang ditemukan di situ apa? mengenal sepintas Desa Lamalajaya. Oke. Judul itu menurut Andika mereka mengenal sepintas Desa Lamalajaya yang ada di atas itu ya? Ya. Oke, sekarang Pak cek kelompok yang lain dulu. Kelompok 2 sama? Kelompok 3 sama? Kelompok 4 sama? Oke, berarti jawaban ini benar. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan berdiri. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosalia Teman-teman. serta teman-teman saya Ya, ada siapa saja? Cecilia, Cecilia. Leisia, Aida, dan Tiara. Oke, silakan baca nomor bagian yang kedua. Bagian kedua itu namanya apa? Identifikasi. Identifikasi. Silakan baca identifikasi. Desa Lamalajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adonara Timur. Sekarang Pak cek dulu. Kelompok 3 sama? Kelompok 4 sama? Sama. Kelompok 1 sama? Oke, jawaban ini benar. Tepuk tangan. Silakan dulu. Kelompok 3 silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Frederika Walbolo dari kelompok 3 dengan teman-teman saya Klaverita Zainura, Johanna Wainain, dan Kofifa Khairunisa. Iya, oke. Bagian yang ketiga namanya apa? Bagian deskripsi bagian. Iya. Deskripsi bagiannya apa saja silakan. Desa Lamalajaya memiliki 6 dusun, yakni dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6. Iya. Desa yang dinakodai oleh Muhammad Abdul ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita dulu. Ya. Kelompok 4 sama? Sama. Kelompok 5 1 sama? Kelompok 2 sama? Jawaban ini benar. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 silakan perwakilan yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwati Betar dan teman-teman saya Maria Advokata Eti, Amanda Safika Tiara Mansur, Joseph Olasina, dan Tiara Pasca Wulandari. Silakan lanjut.
Desa Lamalajaya secara letak dan jumlah penduduk memiliki peran yang strategis bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Kelompok 1 sama? Kelompok 2 sama? Kelompok 3 sama? Jawaban kelompok 4 benar. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah membukakan pendapat kalian tentang pengertian dan letak dari struktur teks deskripsi tersebut. Kelompok 2. Oke, terima kasih. Yes, kalian. Ya. Kelompok salah satu kelas yang ketika Pak diskusi kelompok itu hampir semua kelompok 100. Kemudian deskripsi bagian juga benar, simpulan juga benar. Nah, pengertiannya, judul adalah, nah ini tadi juga sudah kalian kemukakan, tidak perlu Pak ulangi lagi. Identifikasi juga sudah kalian kemukakan, tidak perlu Pak ulangi lagi. Deskripsi bagian juga sama. Yang terakhir simpulan juga sama. Luar biasa. Dan terakhir anak-anak sekalian, refleksi materi pembelajaran, permainan benar salah berbanyak. Pak akan minta perwakilan dari setiap kelompok 2 orang. Silakan putus 2 orang maju ke depan sini. Ayo, kita bermain dulu, game dulu. 2 orang. Kelompok 1 di depan. Nah, oke, 1 menghadap ke sini. Oke, 1 orang dulu, kelompok 2. Kelompok 2 mari. 1 orang dulu, kelompok. Sekarang bahasanya. Siap-siap ya. Kalau jawabannya benar, boleh kembali duduk. Tapi kalau jawabannya salah, putar ulang lagi ke belakang. Oke, siap ya. Oke, materi pelajaran kita hari ini adalah Teks deskripsi. salah, kembali. Materi pelajaran kita hari ini adalah oke, silakan duduk, dulu. Kata struktur artinya apa? Susunan atau Oke, terima kasih, silakan dulu. Berikutnya, teks deskripsi artinya apa? Teks deskripsi artinya apa? Cepat. Teks deskripsi adalah suatu uraian yang membahas tentang objek. Oke, terima kasih teman-teman dulu. Silakan dulu. Teks deskripsi adalah teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Oke, berikutnya, struktur teks deskripsi itu terdiri dari apa saja? Judul, identifikasi, bagian teks deskripsi, simpulan. Oke, kembali lagi ke belakang. Struktur teks deskripsi terdiri dari apa saja? Judul, identifikasi, deskripsi, bagian, dan simpulan. Oke, silakan duduk. Oke, judul itu dia berisi apa saja dan letaknya di mana? Judul adalah Judul siapa? Oke, luar biasa. Itu tadi refleksi pembelajaran kita tentang materi pembelajaran kita hari ini, menelaah struktur teks deskripsi. Semuanya sudah kalian kemukakan, baik dalam diskusi kelompok, penyampaian, hasil pekerjaan kalian maupun terakhir refleksi. Harapan Pak begini anak-anak, apa yang kalian dapatkan ini, yang pertama, kalian bisa menjadikan itu sebagai pengetahuan sehingga ketika pulang ke rumah kalian bisa menerapkannya. Misalnya kalian lihat laptop, kalian bisa kemukakan laptop adalah salah satu alat elektronik yang terdiri dari adanya layar, adanya keyboardnya, bagian-bagiannya kalian bisa menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga menggunakan laptop ini dengan baik. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Ketika nanti kalian masuk dalam dunia kerja seperti Pak Guru ini, suatu saat kalian diminta untuk mendeskripsikan sesuatu, misalnya sebagai pembina upacara. Kalian ke sana lalu mendeskripsikan, anak-anak sekalian, sebagai pelajar itu kita harus seperti apa. Nah, kalau kalian kuat dalam mendeskripsikan, kuat mempelajari materi ini, maka kalian bisa mendeskripsikan apapun, tema apapun, topik apapun bisa kalian deskripsikan. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, terakhir harapan Pak, mudah-mudahan pembelajaran ini juga
bisa membuat kalian terampil, bisa melakukan sesuatu teksnya. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini Pak minta kalian membuat teks deskripsi, kemudian kalian tempelkan di kelas sebagai pameran. Kalian tiap hari keluar masuk bisa lihat. Kalian keluar masuk tiap hari bisa menghafal. Nanti di ujian itu mudah sekali. Kalau kalian tiap hari, misalnya kalian buat dalam bentuk bingkai materi-materinya, kemudian kalian gantung di dinding. Keluar masuk tiap hari lihat, baca. Ada foto kalian di situ. Keluar masuk tiap hari lihat, baca. Nanti di ujian itu jawaban kalian pasti 100. Itu Pak sudah ujikan ulang-ulang. Di kelas yang kemarin, di kelas rendah, kelas 8, itu Pak sudah ujikan. Nilai mereka itu bagus-bagus semua. Apalagi kalau kalian bisa menggunakan pola-pola seperti itu. Lagi sebelum berpisah, Pak ingin sampaikan pekerjaan rumah. Salinlah isi RKPD beserta perbaikan guru ke dalam buku besar. Kemudian tuliskan satu teks deskripsi sesuai dengan strukturnya. Ya, bagian ini tolong dicatat dulu sebagai pekerjaan rumah. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan kalian semua dulu. Dan anak-anak sekalian, materi pertemuan pada pembelajaran berikutnya itu adalah kita akan menelaah kebahasan teks deskripsi. Pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang kebahasan. Kalau tadi strukturnya sudah, pertemuan berikutnya kebahasan. Unsur-unsur apa saja yang dipelajari kebahasan yang dipelajari dalam teks deskripsi, supaya menguatkan kalian. Oh, ternyata kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi itu kalimat ini. Kemudian kata hukumnya ini. Kemudian ada kelompok kata atau penggunaan lain sebagainya, itu yang akan kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Pak sampaikan sekali lagi terima kasih, apresiasi buat kalian yang sudah belajar dengan baik. Permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia, Pak patut untuk menyampaikan permohonan maaf. Sebelum kita pulang, Pak tanya dulu, bagaimana? Materi hari ini kalian puas? Perasaan kalian apa? Senang. Mengapa senang? Ya. Karena seru. Seru apanya? Apa sih? Ya, ada permainan, ada menyanyi, ada menari. Ya, ada apa? Permainan. Iya, ada permainan. Betul sekali ya. Sebelum kita pulang, mari kita serahkan, kita sampaikan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri semuanya. Ya, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Bapak guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini,